Damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah ayat yang luar biasa bagus, yang sudah menjadi ayat emas bagi banyak orang, yang bisa menjadi pegangan bagi orang-orang beriman zaman sekarang ketika rezeki-rezekinya mandek, ketika penghasilannya berkurang, ketika hidupnya mengalami jalan buntu, ketika doa-doanya tidak kunjung juga dikabulkan oleh Tuhan. Ayat emas itu ada dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, ayat inilah yang dicari-cari oleh banyak orang yang mengharapkan janji-janji Tuhan. Ayat inilah yang menjadi andalan kita sekarang ini. Tuhan, saya mau mencari Engkau. Tuhan, saya sudah meminta dengan berbagai macam cara supaya Engkau mengabulkan doa-doa saya. Tuhan, ku ketuk pintu hatimu, bukalah pintu untukku, dan berilah aku pertolongan di saat-saat seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini dalam keseluruhan Injil Lukas bab 11, kita akan memperoleh kekayaan makna yang jauh lebih dalam lagi. Mari kita bahas satu persatu. Yang bisa saya katakan adalah ayat emas tadi ada dalam perikop Injil Lukas bab 11. Kalau Anda buka Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4, di situ Injil Lukas menampilkan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Tentang doa Bapa kami sudah pernah saya bahas di YouTube saya sampai penontonnya 2 juta. Dan juga dalam BKSN kemarin di bulan September, kita semua sudah membahas tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang kita temukan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1-4 inilah yang menjadi kunci penafsiran kita untuk memahami ayat-ayat selanjutnya dalam Lukas bab 11 ini. Misalnya, di Injil Lukas bab 11 ayat 1 dikatakan, para murid Yesus meminta kepada Yesus untuk diajarkan berdoa. Katanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lalu apa reaksi Yesus berhadapan dengan para muridnya yang meminta kepadanya untuk diajarkan berdoa? Di ayat 2 langsung kita tahu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Artinya, Yesus langsung mengabulkan permintaan dan permohonan dari muridnya ini. Cocok sekali dengan ayat 9 tadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Lihat saudara-saudara, luar biasa sekali hubungan dari ayat-ayat ini. Kemudian, dalam doa ini, Yesus mengajarkan para muridnya untuk menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Sebutan Bapa dalam doa Bapa kami itu bersifat simbolis. Artinya mencerminkan sebuah relasi yang sangat dekat antara kita dengan Allah. Itu yang mau ditekankan pertama kali oleh Yesus kepada para muridnya. Sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Tuhan, yang harus diselidiki dulu adalah apakah relasi kita dengan Allah sudah dekat atau belum. Seperti relasi seorang bapa kepada anak-anaknya. Setelah Yesus selesai mengajarkan doa Bapa kami, dilanjutkan di ayat 5, sebuah perumpamaan singkat di mana Yesus bercerita tentang seorang sahabat tengah malam datang ke rumah sahabatnya meminta 3 buah roti karena sahabatnya yang lain sedang datang ke rumahnya. Saudara-saudara, diceritakan meskipun si sahabatnya yang punya rumah ini tidak mau bangun, tetapi dia akhirnya bangun juga. Karena sahabatnya ini tidak malu-malu dan tidak jemu-jemu untuk meminta kepadanya.
Saudaraku, apakah Anda jeli melihat bahwa dalam perumpamaan ini dilukiskan sebuah level relasi yang lain? Kalau tadi relasi Bapa dengan anak yang menggambarkan relasi kita dengan Allah, sekarang digambarkan relasi antar sahabat. Dari sini tampak sekali mau ditegaskan betapa luar biasanya relasi anak dengan Bapa. Kalau antar sahabat saja bisa saling tolong-menolong, apalagi relasi yang lebih dalam lagi berupa relasi anak dengan bapanya. Di sini kita mulai melihat kaitan yang sangat erat antara doa Bapa kami dengan perumpamaan seorang sahabat ini. Berbicara soal relasi atau kedekatan. Kemudian dari relasi yang dekat itu, ada pihak yang meminta dan juga ada pihak yang mengabulkan permintaan itu. Lagi-lagi kaitannya sama ayat 9 tadi. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian juga yang menarik, si tuan rumah ini sebetulnya merasa terganggu dari tidurnya. Anak-anaknya bisa bangun lagi. Anda yang sudah berkeluarga pasti ngerti betul. Kalau anak-anak sudah tidur, diganggu sampai bangun. Nidurinya itu susahnya setengah mati. Dia bisa kesal dengan sahabatnya ini yang mengganggu istirahatnya. Tetapi dia akhirnya bangun juga dan memberikan roti itu. Apakah Anda melihat korelasi dengan doa Bapa kami? Yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hal yang menarik lain lagi adalah ketika dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita untuk meminta, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara, banyak orang zaman sekarang yang tidak nyaman dengan kata secukupnya ini. Maunya berlebih, maunya sesuatu yang bisa ditabung, enggak pas-pasan. Masa penghasilan 1 bulan ya habis untuk 1 bulan itu, kapan kayaknya gitu ya. Nah, kata secukupnya ini dijelaskan oleh Yesus di ayat 11. Dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat itu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kata-kata Yesus di ayat 11, 12, dan 13 ini memberikan sebuah penjelasan yang luar biasa tentang kata-kata dalam doa Bapa kami, tentang rejeki yang secukupnya, tentang janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Karena di ayat-ayat ini adalah sebuah ajakan bagi kita manusia beriman yang seringkali ragu, bimbang, dan juga tidak sabaran, bahwa Allah kita adalah pribadi yang memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Tahu apa yang kita butuhkan, kapan rahmat itu bisa kita terima dalam hidup kita. Dengan tegas tadi dikatakan, kalau kita minta ikan, Bapa kita tidak akan memberikan ular. Nah, kalau kita minta roti, Bapa tidak akan memberikan kepada kita kalajengking yang bisa membahayakan kita, yang bisa mencelakakan kita. Dan juga ada bonus yang luar biasa yang disediakan Bapa kepada kita anak-anaknya. Bukan sekedar hal-hal material belaka, makanan, uang, rejeki, tetapi juga dikatakan tadi di ayat terakhir, Bapa akan memberikan kepada kita anak-anaknya Roh Kudus. Rohnya sendiri, sebuah pemberian yang bukan fana sifatnya atau sementara begitu saja, tetapi sebuah daya ilahi, kekuatan atau intisari kehidupan manusia yang membuat saya dan juga Anda menjadi manusia-manusia baru sebagai anak-anak Tuhan, yang akan memberikan kita pertolongan di saat-saat yang paling baik. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.